Saya Pastor Hugo Linus Malau Kapusin mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita semua. Mau tahu bagaimana profil Paroki Santo Petrus Medan Timur? Yuk kita saksikan. Paroki Santo Petrus Medan Timur berdiri secara resmi sebagai paroki dengan surat keputusan nomor 16/GP/KA/2005 bertanggal 7 Agustus 1988 oleh Monsignor A.G. Pius Datubara OFM Kapusin. Pada awalnya paroki ini adalah stasi dari paroki Santa Maria Takbernoda asal Katedral Medan. Pastor Misionaris Canutus Mensing OFM Kapusin melayani wilayah ini dari paroki Katedral Medan. Pada tahun 1990 lewat surat keputusan nomor 777-H/KA/1990 diprakarasai oleh Pastor Johannes Simamora OFM Kapusin. Paroki ini dikukuhkan menjadi 3 stasi, yaitu Stasi Santo Petrus, Stasi Santo Mikael, dan Stasi Santo Rafael. Stasi Santo Mikael dan Stasi Santo Rafael awalnya merupakan bagian dari Paroki Medan Luar Kota Katedral. Stasi keempat yaitu Stasi Santo Gabriel Laut Tendang, bergabung secara resmi pada tahun 1991 dengan surat keputusan nomor 274-A3-MT-X1991 bertanggal 24 Oktober 1991. Stasi Santo Gabriel merupakan pengembangan dari Stasi Santo Mikael. Pelayanan administratif disertai pencatatan permandian, perkawinan, krisma, dan lain-lain pun dimulai bersamaan dengan keputusan berdirinya Paroki Santo Petrus Medan Timur. Sebelum berdiri secara resmi, semua pencatatan administrasi tersebut dilakukan di Paroki Katedral Medan. Walaupun paroki ini telah berdiri sejak tahun 1988, namun paroki ini baru memiliki gedung pastoran pada tahun 2007. Fasilitas pastoran ini membawa angin segar bagi kualitas pelayanan Paroki Medan Timur. Sebelum adanya pastoran di Medan Timur, para pastor tinggal di pastoran katedral, pastoran Hayam Wuruk, atau pastoran Kristus Raja. Situasi ini memunculkan kesulitan bila ada pelayanan tiba-tiba, misalnya minyak suci atau misa arwah. Tak selalu mudah menemukan pastor. Selain itu, kehadiran pastor yang pada saat itu masih sangat diharapkan dalam pengembangan iman umat tidak berjalan seperti yang diharapkan. Para pastor dapat mengenal umat sebagian besar hanya pada misa hari Minggu yang pada waktu itu juga tidak misa setiap minggu seperti pada saat terjadi sekarang. Demikian juga kunjungan ke lingkungan tidak sungguh berjalan secara teratur, kecuali kalau ada keperluan. Upaya mendekatkan gembala dengan umat barulah terwujud sejak November 2007, ketika gedung pastoran Paroki Medan Timur diresmikan. Para pastor pun mulai tinggal menetap di gedung pastoran Medan Timur untuk umat. Pelayanan kepada umat yang lebih intensif semakin terwujud. Hal ini sejalan dengan dasar spiritualitas Paroki Santo Petrus Medan Timur, yakni mengandalkan firman dan rahmat Tuhan Allah. Rasul Petrus berkata, "In verbo autem tuo",
karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukan juga. Dan Rasul Paulus berkata, satu untuk semua, semua untuk satu. Secara wilayah atau geografis, wilayah Paroki Santo Petrus Medan Timur terletak di Kota Madya Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Umat tersebar di Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan Kecamatan Persuksetuan, Kabupaten Deli Serdang. Paroki ini memiliki batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Paroki Santo Konrad Matubung dengan batas Jalan Cemara. Sebelah selatan berbatasan dengan Paroki Katedral dan Paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala dengan batas Jalan Profesor Ahmad Yamin Medan. Sebelah timur berbatasan dengan Paroki Santa Agata Batangkuis dan Paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala dengan batas Sungai Denai. Sebelah barat berbatasan dengan Paroki Santo Pio Helvetia dan Paroki Katedral Medan dengan batas Jalan Putri Hijau dan Jalan Yosudarso. Gereja Paroki Santo Petrus diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1970 oleh Uskup Agung Medan Monsinyur Dr. Ferenius van der Hout OFMK. Gereja paroki yang disebut juga Gereja Induk, perayaan pesta pelindungnya adalah setiap tanggal 22 Februari sesuai Pesta Tahta Santo Petrus yang sekarang beralamat di Jalan Pelita 5 nomor 1 berdampingan dengan pastoran. Saat ini Gereja Santo Petrus per data 2020 terdiri dari 15 lingkungan dengan 505 kepala keluarga dan 2.405 jiwa. Gereja Katolik Santo Mikael terletak di Jalan Durung nomor 178, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung. Gereja ini berdiri sejak tahun 1956 dan telah mengalami beberapa renovasi dan pembangunan gereja. Gereja Santo Mikael terdiri dari 8 lingkungan, memiliki 341 kakak dengan jumlah jiwa 1.491 orang. Gereja Katolik Santo Rafael yang beralamat di Jalan Bayangkara, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Medan. Berdirinya Gereja Katolik Santo Rafael ini tahun 1967. Umat Gereja Katolik Santo Rafael berjumlah 1.291 jiwa. Gereja Katolik Santo Rafael memiliki 8 lingkungan dengan jumlah kakak 276 kakak. Gereja Katolik Santo Gabriel Laut Dendang ini berdiri pada tanggal 24 Oktober 1991, berada di Jalan Tegal Sari, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Pelindung daripada gereja ini adalah Malaikat Kudus Santo Gabriel yang dirayakan pada tanggal 29 September. Saat ini umat Gereja Katolik Santo Gabriel ini terdiri dari 196 kepala keluarga, 889 jiwa, berada di 7 lingkungan. Gereja Paroki Santo Petrus Medan Timur diresmikan pada tahun 1988. Seiring berjalannya waktu, umat Katolik di Medan Timur mengalami dinamika perkembangan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2020. Jumlah umat Paroki Santo Petrus Medan Timur di awal tahun terbentuknya adalah sebanyak 4.446 jiwa, mengalami lonjakan kenaikan sampai pada 7.305 jiwa ketika pada tahun 2007. Sejak tahun itu jumlah umat yang berada pada paroki ini semakin bertambah.
Perkembangan jumlah umat pada tahun 1989 sampai 1995 mengalami kenaikan 31% rata-rata per tahun. Sama halnya dengan perkembangan jumlah umat pada periode kedua, 1996 sampai 2000, kenaikan sebesar 27%. Dan periode ketiga 2001 sampai dengan 2005 mengalami kenaikan sebesar 32%. Namun pada tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami penurunan sebesar 14%. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah umat di paroki ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 3,2% rata-rata per tahun. Dan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan yang signifikan sejumlah 21% atau sebanyak 2.361 jiwa. Perkembangan umat Santo Petrus Medan Timur berdasarkan data statistik Biduk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah umat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 15%. Daftar Dewan Pastoral Paroki Medan Timur sejak berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut. Perayaan Ekaristi hari Minggu adalah sebagai berikut. Gereja Santo Petrus pada pukul 7 dan pukul 9. Gereja Santo Mikael pada pukul 8. Gereja Santo Rafael pada pukul 10. Gereja Santo Gabriel pada pukul 9. Misa harian senantiasa terlaksana di Gereja Santo Petrus pada pukul 6 pagi. Misa komunitas susteran CAE terlaksana setiap hari Selasa pada pukul 18.30. Misa komunitas susteran KSFL Laut Dendang terlaksana setiap hari Selasa dan Kamis pukul 6 pagi. Misa novena Santo Mikael di Gereja Santo Mikael terlaksana setiap hari Sabtu pukul 19.00. Misa novena Santo Mikael ini dianimasi oleh OMK Wilayah Petrus, Mikael, Rafael, Gabriel, KMK Unimed, dan KMK Nomensen dengan nuansa Misa Kaum Muda. Misa Jumat Pertama dalam rangka memelihara devosi umat kepada hati Yesus yang Maha Suci dan adorasi Sakramen Maha Kudus dilaksanakan pada setiap Jumat Pertama di dalam bulan di Gereja Santo Petrus pada pukul 19.00 dan Gereja Santo Rafael pada pukul 19.00. Misa dan kunjungan lingkungan terlaksana setiap hari Rabu pada pukul 19.30 di seluruh paroki. Misa Misdinar dan OMK terlaksana sekali sebulan. Misa OMK dan Misdinar Petrus pada Kamis pertama dalam bulan. Misa OMK dan Misdinar Rafael pada Jumat kedua dalam bulan. Misa OMK dan Misdinar Gabriel pada Jumat keempat dalam bulan. Komuni pertama dilaksanakan satu kali dalam setahun di paroki ini, yakni pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sakramen Baptis dilaksanakan 2 kali setahun di paroki ini, yakni pada masa Natal setiap tanggal 26 Desember dan pada masa Paskah, yakni pada Hari Raya Paskah setelah Ekaristi. Sakramen Krisma dilaksanakan 1 kali setahun di paroki ini dengan mencari waktu yang tepat seperti hari libur nasional demi terjaminnya kehadiran uskup. Sakramen dan ibadat tobat secara terjadwal dilaksanakan setiap masa Advent dan masa Prapaskah di 38 lingkungan. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis pada pukul 19.30. Pelayanan sakramen dan ibadat tobat dilaksanakan di rumah umat di lingkungan yang bersangkutan. Sakramen pengurapan orang sakit secara bersama dan terjadwal dilaksanakan pada Misa Wulan,
warga usia lanjut yang dilaksanakan 2 kali setahun, dan pada misa hari orang sakit sedunia yang dilaksanakan 1 kali setahun. Sakramen perkawinan dilaksanakan seturut jadwal yang dimintakan oleh umat yang bersangkutan melalui pengurus lingkungan ke sekretariat paroki. Ibadat sabda di lingkungan biasanya dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah umat. Ibadat sabda lingkungan ini dianimasi oleh para pengurus lingkungan yang bersangkutan. Perayaan sakramentali bersama umat terlaksana seturut permintaan umat. Pemberkatan rumah, gedung usaha, atau yang lainnya terjadi seturut permohonan umat melalui pengurus lingkungan. Devosi kepada Maria. Pada bulan Mei dan Oktober senantiasa dilaksanakan 2 rosario bersama di lingkungan-lingkungan setiap hari Rabu. Pembukaan bulan Maria dan rosario biasanya dilaksanakan pada misa hari Minggu pertama di dalam bulan yang bersangkutan. Sementara perayaan penutupan bulan Maria dan rosario dilaksanakan setiap tanggal akhir bulan yang bersangkutan dengan 2 rosario bersama sambil perarakan, dan ditutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Santo Petrus pada pukul 18.00. Devosi kepada Hati Kudus Yesus dan Sakramen Maha Kudus dilaksanakan setiap Jumat pertama dalam bulan di Gereja Santo Petrus dan Gereja Santo Rafael pada pukul 19.00. Devosi ini diisi dengan perayaan Ekaristi dan pentahahan dan adorasi Sakramen Maha Kudus. Devosi Jalan Salib dilaksanakan setiap hari Jumat di keempat gereja selama masa Prapaskah. Devosi kepada Kerahiman Ilahi dimotori oleh kelompok kerasulan kategorial AKI atau Apostolat Kerahiman Ilahi di paroki ini. Devosi kepada Malaikat Mikael juga dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 19.00 di Gereja Santo Mikael dalam bentuk Misa Novena Santo Mikael Malaikat Agung. Misa ini dianimasi oleh OMK Petrus, Mikael, Rafael, Gabriel, KMK Unimed, dan KMK Nomensen. Ibadat Vigilia biasanya dilaksanakan dalam rangka menyambut suatu perayaan besar di paroki ini, misalnya perayaan Sakramen Krisma oleh Uskup, pesta pelindung paroki, atau perayaan besar lainnya yang dianggap penting di paroki ini. Ibadat Vigilia biasanya dilaksanakan 1 hari sebelum perayaan yang bersangkutan. Selain itu, ibadat sore juga sedang dipopulerkan di paroki ini. Dalam mengawali rapat, pertemuan, sermon, pembekalan, dan lain sebagainya, dicoba dibiasakan dengan membukanya dengan ibadat sore. Aneka pembinaan umat. Sermon pengurus terlaksana sekali 2 bulan di masing-masing aula gereja yang dianimasi oleh para pastor. Kursus dan pelatihan dalam kerjasama dengan Komisi Keuskupan Agung Medan. Pendalaman iman dan evangelisasi dilaksanakan lewat homili dalam setiap perayaan Ekaristi. Aneka katekese 5 menit sebelum berkat penutup dalam misa hari Minggu. Rekoleksi orang tua calon baptis, calon komuni pertama, calon krisma. Pendalaman kitab suci di lingkungan setiap bulan Oktober. Pendalaman APP di lingkungan pada masa Prapaskah. Lingkungan sekolah Katolik dan KMK. Ibadat dan doa lingkungan terlaksana setiap hari Rabu. Misa Requiem bagi setiap keluarga umat lingkungan yang mengalami peristiwa duka meninggal. Misa sekolah sekali sebulan. Adapun sekolah Katolik yang ada di wilayah paroki ini adalah SD, SMP, SMA, BM1, SD, BM6, SD, BM7, dan SMP, SMA, BM3. Misa KMK yang ada di wilayah ini adalah KMK Unimed dan KMK Nomensen. KMK Unimed dilayani perayaan Ekaristi 1 kali seminggu setiap hari Jumat pukul 12. Sementara KMK Nomensen dilayani
perayaan Ekaristi 1 kali dalam 2 bulan. Pendampingan keluarga lewat konseling keluarga. Kelompok kerasulan kategorial atau K3. Kelompok kerasulan kategorial yang ada di Paroki Santo Petrus Medan Timur adalah Legio Maria, Meditasi Kristiani, Apostolat Kerahiman Ilahi, Pembaharuan Doa Karismatik Katolik, Perhimpunan Warakauri Katolik atau PWK, Santa Monica, Perkumpulan Ibu-Ibu Katolik atau PIK, Perkumpulan Bapak Katolik atau PBK, Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI, cabang dan ranting di Paroki Santo Petrus. Beasiswa paroki. Di paroki ini dilaksanakan gerakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ada 2 jenis gerakan beasiswa di paroki ini, yakni beasiswa paroki Santo Petrus Medan Timur dan beasiswa Sekap, Setia Kawan Kapusin. Dana Lazarus adalah dana yang diberikan kepada keluarga Katolik yang mengalami kemalangan yang dikumpulkan dari seluruh lingkungan di paroki ini. Dana keluarga prasejahtera dan bencana diperuntukkan bagi keluarga Katolik yang menurut kebijaksanaan paroki patut dibantu dan didukung secara kasuistik. Maksudnya bantuan dana ini diberikan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki nuansa mendadak, mendesak, dan patut segera dibantu. Paket Natal. Menjelang Natal, paroki ini juga memberikan paket Natal kepada 5 keluarga prasejahtera dengan besaran nilai 100.000, yaitu beras, gula, minyak goreng, ke setiap lingkungan yang berjumlah 38 lingkungan. Selain itu, ada juga paket Natal bagi para karyawan-karyawati di paroki ini sebesar 1 juta rupiah. Jumlah total karyawan di paroki ini adalah 14 orang. Relasi dengan pemerintah setempat, bekerja sama dengan lingkungan, kelurahan, dalam hal kebersihan lingkungan pada momen Hari Lingkungan Hidup. Terlibat dalam hari raya umat beragama lain menjadi cara mengungkapkan kesaksian iman. Aneka pesta perayaan iman, perayaan pesta paroki seperti pesta pelindung paroki, pesta pelindung gereja, pesta pelindung lingkungan, atau aneka perayaan besar lainnya menjadi sarana dalam kesaksian iman. Kami kongregasi Crucified Sister Adorers of the Eucharist, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu suster-suster adorasi dan pembakti Ekaristi. Jumlah suster yang tinggal di biara ini pada saat ini berjumlah 5 orang dan 2 orang aspiran. 2 orang suster misionari dari Filipina dan 3 suster orang pribumi. Kehadiran kongregasi di paroki Medan Timur itu berawal dari tahun 2009. Kita berkarya di paroki dengan pelayanan, apa yang dibutuhkan di paroki kita siap untuk melayani, dan sampai saat ini kita melayani dalam bidang katekese itu di paroki, dan juga perawatan dalam peralatan misa atau kita sebut dengan poster, dan juga bertanggung jawab untuk menjaga altar. Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk katekese dan BIA, pendampingan anak-anak di sekolah minggu setiap hari minggunya. Nah, itu juga kita sebut dengan pelayanan dan partisipasi kongregasi ke paroki. Nah, sedangkan pelayanan paroki ke kongregasi, para pastor yang ada di paroki, mereka melayani kongregasi untuk misa bulanan yang kita adakan di komunitas, yaitu setiap hari Selasa sore. Nah, dan juga
terkadang pastor memberikan retret untuk komunitas dan kebutuhan yang apa yang kita butuhkan dari paroki. Paroki juga siap untuk melayani kongregasi. Kongregasi Fransiskan Santa Lucia, disingkat dengan KSFL. Kami hadir di wilayah paroki Santo Petrus Medan Timur sekitar tahun 1995-an. Pelayanan utama kami di sini menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus yang lebih dikenal dengan asrama dan panti SLBC Santa Lucia. Kami cukup dilayani oleh para pastor dari paroki dengan perayaan Ekaristi 2 kali seminggu. Bahkan kalau kami ada kebutuhan lain, misalnya perayaan-perayaan khusus, kami juga cukup dilayani dengan baik. Lalu keterlibatan kami juga di keparoki ada sebagai koster, sakristian, lalu ada pembina misdinar. Pelayanan-pelayanan lain lagi kami terlibat di lingkungan. SMP swasta Katolik Budi Murni 1 berada di dalam naungan unit Budi Murni 1. Alamatnya Jalan Timur nomor 34 Medan. Kalau di unit Budi Murni 1 ini ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Para guru Budi Murni 1 akan terlibat dalam perayaan liturgi, yaitu sebagai petugas misa atau petugas liturgi pada saat misa di paroki. Rutin sekali sebulan mengadakan misa di sekolah. SDRK Setia Budi, alamatnya Jalan Pelita 5 nomor 1 Medan. Di unit ini ada 2 sekolah, 1 SD dan 1 TK, tetapi berbeda yayasan. SD-nya Yayasan Don Bosco, TK-nya Yayasan Santa Lucia Virgile. SD ini berkontribusi ataupun berpartisipasi di gereja, ikut sebagai petugas liturgi jika dibutuhkan. Dari paroki ke sekolah ini memberikan pelayanan 1 kali 1 bulan perayaan Ekaristi bersama guru dan anak-anak. Nama sekolah kita ini SD RK Makmur Budi Murni 7. Alamat sekolah kita ini Jalan Durung nomor 178 Medan. Jenjang yang ada di sekolah kita ini hanya SD atau sekolah dasar. Partisipasi buat paroki, guru-guru akan bersedia menjadi petugas liturgi jika dibutuhkan. Pelayanan paroki ke sekolah kita yaitu mengadakan misa sebulan sekali secara rutin. SMA swasta Katolik Budi Murni 3 Medan dan beralamat di Jalan Teratai nomor 21A. Ada 2 jenjang sekolah ya, yaitu SMA swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang kedua adalah SMP Budi Murni 4. Kalau kami memang dibutuhkan atau diundang untuk mengisi liturgi di gereja kita khususnya yang ada di Medan Timur, kami pasti siap untuk mengisi acara-acara tersebut. Kegiatan misa di sekolah ya yang kami adakan sekali sebulan, kami akan menghubungi paroki supaya para pastor kita yang ada di sana bersedia memimpin misa di sekolah kita ini. Adapun tagline dan nilai inti yang senantiasa didengungkan di paroki Santo Petrus ini adalah agar seluruh umat semakin beriman, semakin bersaudara, semakin peduli. Damai Kristus beserta kita. Pace e bene.